Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok manajemen operasional akan memperkenalkan diri. Dari saya Maidina Nur Salima dengan NIM 2562002. Saya Aisyah Eda Anggreni dengan NIM 2562015. Saya Olianski Rahmadani dengan NIM 2562033. Saya Muhammad Rafli dengan NIM 2562022. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Kapan terakhir? Mbak, kayak uang kredit yang lain. Ini loh, aku beli uang lagi dari skincare yang baru. Tapi aku ini tahu kulit ini sensitif banget gitu loh. Kalau aku pakai dua produk Kikip, SPF-nya mengandung 50++ dan mengandung vitamin C, dan foundationnya untuk tone up untuk menutupi komeda hitam. Tapi ini lebih praktis loh. Ini namanya Skin Tint, gabungan dari sunscreen dan foundation. Ini SPF-nya juga udah 32 PA+++. Selain itu, ini juga mengandung niacinamide, jadi mempercepat mencerahkan kulit kalian. Selain itu, ini juga banyak shade-nya ya, kawan-kawan. Jadi cocok lah buat semua kulit wanita Indonesia. Lebih affordable juga. Harganya cuma Rp40.000. Kalau punya aku berapa? Kalau aku, harganya 50.000, dapat dua produk yaitu sunscreen dan foundation. Oh alah, jadi sesuai kebutuhan ya, mau yang lebih praktis atau yang lebih detail. Tapi aku mau keduanya dengan harga yang lebih terjangkau tapi aman untuk kulit sensitif. Aduh. Wah, pertanyaan bagus itu, Mei. Tapi ini bukan soal praktis atau detail, ini soal R&D bagi perusahaan. Kalian nggak salah. Skintin itu produk hasil konvergensi dua fungsi yang digabung menjadi satu untuk meminimalisir proses produksi sama proses distribusi. Oh, jadi strategi R&D dengan yang dipisah itu beda ya? Produk yang dipisah itu hasil R&D divergensi yang memecah dua produk menjadikan untuk membuat fleksibilitas, tapi keduanya tetap memiliki fungsi yang sama. Sedangkan riset and development dalam manajemen operasional itu nggak cuma bikin produk baru loh, tapi juga memperbaiki produk yang lama, mengatur biaya, dan memperbaiki kualitas. Kayak Skin Tint yang aku punya ini loh. Selain itu, perusahaan juga harus melakukan riset bahan baku. Jadi bahannya bisa gabungin antara sunscreen dan juga foundation tanpa mengurangi kualitas. Selain itu, perusahaan juga harus melakukan uji laboratorium untuk cek keamanan buat kulit sensitif dan uji coba pasar. Sedangkan produk yang dipisah, perusahaan melakukan riset fungsionalitas untuk memastikan sunscreen benar-benar untuk melindungi, foundation benar-benar untuk menutupi noda. Mereka juga harus mengatur rantai pasokan agar bahan baku untuk kedua produk bisa tiba tepat waktu tanpa boros biaya. Jadi dari sisi konsumen kita pilih sesuai kebutuhan, budget dan kondisi kulit. Tapi di balik semua itu ada proses R&D yang rumit. Mei, yang paling penting dari perusahaan itu proses R&D-nya harus nyesuaiin sama sumber daya alam yang ada di perusahaan. Tapi buat coba kayak gua pakai sunscreen doang udah cukup kayaknya. Tapi itu masuk hasil R&D gak sih? Nah, benar banget Vi. Jadi perusahaan harus melakukan riset karena banyak pria ingin produk yang sederhana, kayak sunscreen yang isinya ringan, yang mengandung SPF yang cukup dan tidak lengket. Wah, cocok. Gimana kalau coba produk R&D baru? Wih, Coba aku pakai semua ya. Pakai semua ya. She ain't got no money, her clothes are kinda funny, her hair is kinda wild and free. Oh, what a love grows where my rosemary goes, and nobody knows like me. Wih, muka aku kayak peta, sumpah. Bener kita pakai baju sampah tahu. Ini nih kalau Edi gak melakukan kucing yang matang. Jadi ya dia seraman. Kesimpulannya adalah
bagi perusahaan itu penting R&D karena untuk melariskan suatu produknya. Sudah bisa. Oke guys, untuk hari ini sudah selesai. Kita belajar tentang R&D dalam manajemen operasional dari riset kebutuhan pasar sampai uji coba produksi yang gagal ini. Materi lengkap, belajar seru. Dan yap, gua gagal.